Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kuriin Masula. Saya mahasiswi di Institut Agama Islam Al-Qadiri Jember, Prodi Piaud. Di sini saya akan menjelaskan tentang tawasul dan istighosah. Tawasul adalah salah satu cara yang ditempuh warga Nahdliyin dalam berdoa atau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawasul dilakukan dengan suatu wasilah atau segala sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sebab atau perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah agar suatu permohonan dapat dikabulkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, takutlah kamu kepada Allah dan carilah jalan atau wasilah atau perantara." Quran Surat Al-Maidah ayat 35. Tawasul bisa dilakukan dengan wasilah amal dan wasilah orang-orang yang dekat dengan Allah. Wasilah dengan amal atau al-tawassul bil al-amal al-solih diantaranya ialah dengan iman sebagai wasilah yang menjadikan manusia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah dan amal kebajikan juga dapat menjadikan wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amar ma'ruf dan nahi mungkar juga termasuk wasilah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, berdoa dengan memakai wasilah yang pertama ini direkomendasikan oleh para ulama. Tawasul yang kedua dilakukan dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah, seperti para nabi, para rasul, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para tabiin, para syuhada, para ulama, dan para wali. Semua doa dan permintaan tetap ditujukan kepada Allah. Bertawasul dengan wasilah orang-orang yang dekat kepada Allah maksudnya adalah berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di sisi orang yang dicintai oleh Allah, atau menghadap orang-orang yang mendapatkan tempat terhormat di sisi Allah. Bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah dapat dilakukan pada saat mereka masih hidup, atau al-tawasul bi al-ahya, atau sudah meninggal dunia, atau al-tawasul bil al-amwat. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa manusia yang telah meninggal dunia masih aktif berkomunikasi dengan yang masih hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para ahli kubur lainnya dapat menjawab salam saudara-saudara mereka yang mengucap salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapapun yang mengucapkan salam kepadaku, Allah akan mengembalikan ruhku untuk menjawab salam itu." Hadis riwayat Abu Daud. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dimaksudkan agar mereka ikut memohon atas apa yang dimintakan kepada Allah. Bertawasul dengan orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti para nabi, para rasul, dan para sholihin pada hakikatnya tidak bertawasul dengan zat mereka, tetapi bertawasul dengan amal perbuatan mereka yang sholih. Karenanya bertawasul itu tidak dengan orang-orang yang ahli maksiat, pendosa, dan menjauhkan diri dari Allah, dan juga tidak bertawasul dengan pohon, batu, gunung, dan lain-lain. Tidak ada perbedaan antara bertawasul kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka masih hidup atau sudah meninggal dunia. Tujuan bertawasul adalah mengharap berkah dari orang-orang yang dicintai oleh Allah, sementara semua pemberian dan kemanfaatan hanyalah kepunyaan Allah. Allah lah yang akan mengabulkan semua keinginan hambanya yang berdoa. Orang-orang yang telah meninggalkan akan rusak dan hancur badannya atau jasadnya saja, sedang rohnya tetap hidup dan tidak mati. Mereka berada di alam barzah. Suatu riwayat menyebutkan bahwa di alam barzah Nabi Muhammad SAW menyaksikan perilaku umatnya di dunia. Jika umatnya berbuat baik, maka beliau mengucap hamdalah. Jika mereka berbuat kejelekan, maka Nabi memintakan ampun kepada mereka. Penjelasan hadis ini juga didukung oleh riwayat lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW selalu menyampaikan salam setiap melewat kubur. Ini menunjukkan bahwa ahli kubur pun menjawab salam yang diucapkan oleh orang yang masih hidup. Rasulullah SAW menyampaikan salam. Kata istighosah berasal dari al-ghaus yang berarti pertolongan. Dalam tata bahasa Arab, kalimat serupa adalah istaf'ala atau permintaan, atau istif'al atau permohonan.
Menurut buku Himpunan Teks Khutbah Jumat oleh Dr. Agus Hermanto dan kawan-kawan, istighosah menurut ahli Nahu yaitu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala atau seseorang yang mampu. Anjuran untuk beristighosah bagi umat muslim tercantum dalam beberapa hadis, salah satunya berbunyi, matahari akan mendekat ke kepala manusia di hari kiamat, sehingga keringat sebagian orang keluar sehingga mencapai separuh telinganya, sehingga mereka berada pada kondisi seperti itu. Mereka beristighosah atau meminta pertolongan kepada Nabi Adam, kemudian kepada Nabi Musa, kemudian kepada Nabi Muhammad. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jenis-jenis istighosah merujuk buku Surat Yasin, Tahlil dan Istighosah oleh Kiai Zainuri Ihsan dan Ustadz Haji Muhtar Hidayat. Istighosah terbagi menjadi 3, yaitu 1. Istighosah yang diperintahkan, yaitu istighosah kepada Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am dan Al-Anfal berikut ini. Artinya, katakanlah, terangkan kepadaku jika datang siksaan Allah kepadamu atau datang kepada kamu hari kiamat. Apakah kamu menyeru sembahan lain selain Allah jika kamu orang-orang yang benar? Tidak hanya Dialah yang kamu seru, maka Dia menghilangkan bahaya yang karenanya kamu meninggalkan sembahan-sembahanmu yang kamu sekutukan dengan Allah. Quran surat Al-An'am ayat 40-41. 2. Istighosah yang diperbolehkan, yaitu istighosah atau meminta bantuan kepada seseorang yang mempunyai sifat hayyun atau hidup, qadir atau mampu, dan ada di hadapan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, artinya, dan dia Musa masuk ke kota Memphis ketika penduduk sedang lengah. Maka dia mendapati di dalam kota itu 2 orang laki-laki sedang berkelahi, yang seorang dari golongan atau Bani Israel dan yang seorang lagi dari pihak musuhnya kaum Fir'aun. Quran surat Al-Qasas ayat 15. Ayat di atas berkenaan dengan kaum Bani Israel yang beristighosah kepada Nabi Musa untuk mengalahkan musuh mereka Fir'aun. 3. Istighosah yang dilarang, yaitu istighosah kepada selain Allah, seperti kepada orang yang sudah meninggal, yang gaib, jin, dan lain sebagainya, atau manusia yang tidak ada di hadapannya, ataupun orang yang tidak mempunyai ilmu agama. Dijelaskan oleh Muhtaruddin dalam buku Bingkai Pembiasan Anak Soleh, tujuan istighosah adalah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menambah iman, pengabdian serta kematangan cita-cita hidup. Adapun manfaat dari istighosah yaitu 1. Mengusir setan, 2. Menghilangkan kesedihan dan kemuraman hati, mendatangkan ketentraman jiwa, melapangkan rezeki, mengingatkan diri bahwa Allah selalu mengawasi dirinya sehingga mendorongnya untuk berbuat baik. Malaikat akan ikut meminta ampun kepada Allah bagi orang-orang yang berzikir. Demikian penjelasan tentang istighosah dan tawasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.